mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur, pasal yang ke-118 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Renungan hari ini berjudul Perkasa dan Baik, ditulis oleh Patricia Rayburn. Pembina mahasiswa yang masih muda itu sedang resah. Namun ia tampak bimbang ketika saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah ia sudah berdoa untuk meminta tuntunan Allah dan memohon pertolongan darinya. Berdoa tanpa henti, seperti anjuran Paulus. Namun ia mengaku, aku tidak yakin apakah aku masih mempercayai kuasa doa. Ia mengernyit, aku juga tidak yakin Allah mendengarkan doa. Lihat saja keadaan dunia ini. Si pemimpin muda itu sedang membangun pelayanan dengan kekuatannya sendiri. Dan sayangnya, ia gagal. Mengapa? Karena ia menolak Allah. Yesus sebagai batu penjuru gereja selalu mengalami penolakan. Bahkan dimulai dari umatnya sendiri. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Banyak orang masih menolak dia sekarang. Dengan berjuang membangun hidup, pekerjaan, bahkan gereja di atas fondasi yang rapuh, yakni rencana dan mimpi mereka sendiri, serta dasar lain yang tak dapat diandalkan. Akan tetapi juru selamat kita yang baik adalah satu-satunya kekuatan dan keselamatan kita. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ketika Yesus menjadi batu penjuru kehidupan kita, Dia menyediakan satu-satunya penyelaras yang tepat untuk segala sesuatu yang ingin dicapai oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kepada Dialah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hasilnya, Alkitab berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena dia perkasa dan baik, marilah kita bersyukur kepadanya. Sahabat ODB, impian atau rencana apa yang Anda miliki saat membangun untuk Allah?
Lalu bagaimana Anda dapat menempatkan Kristus sebagai batu penjuru rencana Anda dan membangun rencana itu baginya? Mari kita berdoa. Aku memuji-Mu Tuhan Yesus karena Engkaulah batu penjuru utama. Hanya Engkaulah fondasi, gereja, dan hidup kami. Amin.